Baik, apakah sudah muncul di layar? Lihat, Bu. Oke, baik. Ya. Jadi, topik kita pagi ini adalah tentang komunikasi krisis dan peran PR dalam manajemen krisis. Oke, baik. Tujuan pembelajarannya itu ada 4 ya. Yang pertama tentang pengertian krisis ya dan contohnya. Lalu ada tipe-tipe krisis dan tanggung jawab perusahaan. Lalu peran PR dalam mengelola ya, manajemen itu adalah mengelola krisis dan komunikasi krisis. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang PR ya. Lalu apa yang dimaksud dengan tahapan manajemen krisis dengan konsep AIMS ya. Nanti apa itu AIMS kita akan lihat. Oke, sebelum dimulai apa ada yang sudah mau lihat di YouTube-nya dan mau bertanya? Silakan. Kalau saya sendiri udah, Bu, tadi baru aja pagi-pagi. Ya, baik. Ini saya sambil ini coba ngecek di berita acara ya. Oke, silahkan mungkin pertanyaannya disiapkan. Yang dimaksud komunikasi krisis di sini, yang krisis apanya? Yang judulnya komunikasi krisis ya. Pertanyaannya yang krisis apanya? Komunikasinya atau situasinya, keadaannya? Komunikasinya bukan, Bu, jadi yang pas pemberian informasinya. Oke, yang lain silakan. Ya, silakan yang lain. Yang krisis apanya? Masih mute, silakan. Mas siapa nih? Alif? Kalau saya anggapnya itu, Bu, keadaannya, Bu, situasinya. Ya, oke. Contohnya gimana tadi? Kalau komunikasinya kan berarti cara berkomunikasinya atau apa yang mungkin tidak sesuai atau tidak nyambung. Kalau yang keadaannya seperti apa? Kalau keadaan tuh sudah mendesak gitu, Bu. Sudah harus cepat ditangani, mungkin kayak kurang kesadaran gitu dari masyarakat akan soal kayak mungkin ada yang masih nggak pakai masker kan di zaman COVID ini. Seperti itu. Oke. Baik, ada lagi yang lain silahkan. Menjelaskannya, yang krisis apanya? Kalau komunikasi krisis, yang krisis apanya? Tadi ada 2 ya jawaban. Komunikasinya dan keadaannya atau situasinya. Silahkan. Izin berpendapat, Ibu. Ya, Silvi, silahkan. Kalau menurut saya, kalau komunikasi krisis itu yang krisis situasi atau kondisinya. Jadi misal kayak kecelakaan kerja gitu, Bu. Jadi kan mungkin ada korbannya, baik disengaja ataupun nggak disengaja, yang termasuk dalam tipe-tipenya itu. Jadi kalau menurut saya lebih ke situasinya sih, Bu. Contohnya itu kayak kecelakaan yang terjadi di perusahaan gitu, Bu, yang harus ditangani oleh PR kayak gitu. Oke, baik. Silvi, terima kasih. Yang lain masih ada yang berpendapat? Situasinya atau komunikasinya, tadi sudah ada yang menjawab ya, Alif dan Silvi itu keadaannya, situasinya. Lalu
Satu lagi tadi si Atin ya, Siti Atin mungkin ya, tadi saya nggak mencermati namanya. Komunikasinya, oke, silahkan. Masih ada? Izin menjawab, Ibu. Oke, Mutiara. Kalau saya sependapat dengan Alif dan Silvi, Bu. Kalau komunikasi krisis itu terkait dengan keadaannya. Misalnya ketika suatu perusahaan itu diterpa isu miring dan bagaimana cara perusahaan itu menyikapi isu miring itu. Apakah itu merupakan sebuah kesengajaan atau yang lain. Jadi dia berusaha menjelaskan itu ke stakeholder mereka seperti itu, Ibu. Oke, baik. Ya, baik, saya akan jelaskan ya. Tadi sudah ada beberapa pendapat. Ini saya buka slide-nya. Ya, suatu krisis itu ya kondisinya ya, yang krisis itu kondisinya. Jadi seperti apa kok disebut krisis gitu? Karena sebenarnya krisis itu punya dampak, gitu, punya akibat. Nah, akibatnya apa? Misalnya tadi isu miring tadi sudah dijelaskan ya oleh Mutiara. Ya. Nah, isu miring itu menimbulkan dampak yang kurang baik seperti reputasi yang turun ya, atau jatuh, bad reputation. Jadi nama baik ya reputasi itu. Atau persepsi jangka panjang ya. Jadi orang tuh menilai organisasi itu sebagai reputasi. Nah, itu jatuh reputasinya. Seperti misalnya rumah sakit yang ada misalnya pelayanan pasien yang kurang baik atau malpraktek gitu ya. Atau kalau perusahaan makanan misalnya atau kontaminasi bahan bukan makanan lalu ketahuan gitu ya, menimbulkan korban itu lalu diberitakan oleh media massa, maka itu adalah dampaknya adalah reputasi yang kurang baik, bad reputation. Jadi perusahaan atau organisasi menjadi objek kritikan atau cemoohan masyarakat. Apa terlihat slide saya? Mohon maaf. Terlihat, Ibu. Oke, nah lalu karena bad reputation tadi, lalu perusahaan punya kerugian besar. Mungkin perusahaan menjadi tidak percaya, lalu kemudian tidak membeli produknya gitu ya. Atau kalau jasa tidak mau menggunakan jasanya lagi gitu ya. Oke, lalu yang kedua adalah abnormality. Jadi kondisi krisis tadi kenapa disebut krisis? Karena dia menimbulkan dampak yang merugikan perusahaan ya. Krisis itu adalah kondisi situasi yang menimbulkan dampak yang merugikan, dan dampak itu adalah tadi bad reputation, abnormality, mengganggu kondisi normal. Jadi mungkin aktivitas bisnisnya jadi ditutup sementara begitu. Dan itu bisa mengancam kalau dia terus-terusan ditutup ya, mengancam keberadaan organisasi. Seperti kondisi sekarang, pandemi. Itu membuat orang tidak boleh berinteraksi atau kita sebut social distancing. Nah, itu karena tidak boleh berinteraksi, maka nggak boleh masuk ke kantor, ya, lalu WFH, work from home, lalu ya kalau dia berproduksi, tidak berproduksi, ya tidak normal, ya. Nah, banyak perusahaan-perusahaan, organisasi yang tutup akhirnya, gitu ya, karena kondisi krisis tadi. Nah, dalam hal ini, perusahaan dalam pandemi ini sebagai korban, gitu ya, korban dari suatu kondisi yang merebak ya hampir ke seluruh dunia karena virus gitu ya. Lalu kemudian kehilangan, ya, dampak krisis itu adalah kehilangan ya, loss itu ya hasil negatif dari suatu situasi, bisa kematian. Jadi kecelakaan kerja tadi yang mungkin tidak hanya pada pelakunya yang kecelakaan, tapi bisa kalau itu dampak dari zat kimia atau kebakaran, itu kan korbannya banyak gitu ya. Kebakaran kan bisa harta, nyawa, nah itu bisa juga tidak hanya nyawa tapi harta juga, luka, kerusakan properti ya. Lalu publisitas itu adalah pemberitaan negatif, kerugian finansial. Nah, ini kehilangannya bisa selebar ini gitu ya. Jenis kehilangannya apa saja. Jadi mulai dari nyawa, lalu sakit, kerusakan properti itu adalah gedung, alat-alat gitu kan. Publisitas negatif, pemberitaan negatif ya, kerugian finansial, nanti
rugi berapa jumlah uangnya gitu ya, dan kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan misalnya kalau dampak dari pencemaran lingkungan atau dampak dari suatu kecelakaan, nah itu kehilangan atau bencana. Jadi bisa krisis itu bisa disengaja atau tidak sengaja. Oke. Sampai di sini apakah jelas yang dimaksud krisis itu seperti apa? Oke ya, nanti mungkin akan kita tegaskan lagi. Nah, kalau tipe-tipe krisis sebenarnya ada yang disebut dengan victim crisis. Jadi si perusahaan atau organisasi itu dia sebagai korban, ya victim. Lalu yang kedua adalah accident atau kecelakaan. Lalu yang ketiga adalah preventable, itu disengaja, ya. Jadi dari tiga tipe ini maka perusahaan itu tidak semuanya harus bertanggung jawab. Ya kalau korban ya gimana dia harus bertanggung jawab, orang dia sendiri korbannya. Jadi kalau misalnya dia dirampok atau dicelakai gitu, nah itu kan dia korban gitu ya. Ya meskipun dia kemudian kena dalam beberapa karyawan gitu, tapi dia tetap tidak harus bertanggung jawab penuh. Lalu kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban yang tidak penuh ya. Kalau victim dan accident crisis itu levelnya ya, kalau korban ya dia nggak bertanggung jawab lah. Kalau bertanggung jawab ya mungkin beberapa orang saja, yang orang perusahaannya. Tapi kalau yang accident itu dia tidak sengaja tapi sulit dicegah dan itu menimbulkan krisis seperti tadi human error, kecelakaan pesawat seperti itu ya. Tapi lalu nanti kalau secara hukum ketahuan bahwa lalai gitu ya, atau rumah sakit gitu ya, rumah sakit itu lalai sehingga terjadi korban malpraktek atau apa, human error gitu ya. Nah itu kalau secara hukum nanti pasti teliti itu ternyata perusahaan bersalah, maka dia bergeser statusnya, tipenya menjadi preventable crisis. Jadi sengaja lalai gitu ya. Harusnya misalnya pesawat itu dikandangkan tapi tetap dipakai gitu karena nggak mau rugi. Nah itu dia termasuk dalam kesengajaan. Jadi kecelakaan yang disebabkan oleh kesengajaan. Nah itu maka perusahaan bertanggung jawab penuh atas seluruh korbannya. Oke, nah dari situ ini ada beberapa jenis ya, tadi lebih menjelaskan ya, minimal responsibility kalau victim, tadi kan kemudian low responsibility atau bertanggung jawab rendah, complete ya, complete responsibility. Jadi kalau saja dia harus bertanggung jawab penuh, kalau accident itu low atau sedikit dia bertanggung jawab. Kalau yang apa bedanya minimal dengan low ya, ini antara inilah jenjangnya yang paling rendah adalah yang victim. Ini contohnya natural disaster gitu ya. Lalu rumor about organization, jadi dibully oleh masyarakat gitu ya. Mungkin belum terbukti tapi dia korban gitu. Misalnya ada dugaan bahwa susunya mengandung bakteri, lalu di media massa diberitakan dengan sangat heboh sehingga enggak mau lagi orang beli susu di perusahaan itu misalnya. Nah, dia kan bagian dari rumor dan dia adalah korban dari rumor itu. Oke. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena dalam komunikasi bisnis nanti tipe-tipe krisis ini menentukan cara berkomunikasinya. Jadi kalau kita itu korban ya kita nggak boleh gembar-gembor. Oke, kami akan bertanggung jawab. Ya enggak, orang kita korban kok. Jadi ini kenapa kok kita perlu mempelajari ini setting atau situasinya, karena nanti itu berpengaruh terhadap tanggung jawab perusahaan, berpengaruh terhadap cara-cara berkomunikasi perusahaan terhadap klien atau terhadap para korbannya. Baik, oke, saya rasa itu yang dimaksud tadi. Nah, sekarang peran PR dalam membantu ya keluar dari krisis adalah ya dia mengelola krisisnya, manajemen krisisnya dan komunikasi krisisnya. Apa itu manajemen krisis? Itu adalah seperangkat cara ya, strategi yang dirancang untuk memerangi krisis atau mengurangi dampak yang ditimbulkan. Nah, tujuannya adalah mencegah ya atau mengurangi dampak negatif dari sebuah krisis. Dan krisis itu, manajemen krisis juga berfungsi melindungi dan menyusun strategi dari organisasi itu dari bahaya. Jadi kalau krisis itu sudah terjadi, maka sebaiknya dikelola dengan baik dan supaya perusahaan keluar dari situasi krisis, lalu mengantisipasi supaya tidak terulang. Gitu. Jadi
supaya tidak kecelakaan pesawat lagi gimana, supaya tidak ada malpraktek rumah sakit lagi gimana, ya seperti itu. Kalau di IPB apa biasanya server down gitu, kalau ujian bareng lalu kemudian nggak bisa akses, ya itu sistem informasi down, itu juga krisis. Maka kemudian si manajemen krisis harus bisa mengelola gimana caranya supaya dampaknya tidak terlalu berat. Lalu KKN kemarin, ya KKN di masa pandemi, itu juga saya melibatkan manajemen krisisnya IPB. Jadi gimana supaya mahasiswa tetap KKN tapi dengan risiko yang minimal. Maka kemudian ada KKN domisili supaya tidak keluar dari domisilinya, tidak kontak dengan orang luar lebih banyak, begitu kan? Tidak melakukan perjalanan bolak-balik kendaraan umum karena itu kontak dengan penderita menjadi lebih besar. Jadi lalu kemudian itu muncul dalam bentuk-bentuk ya SK, bentuk surat perintah. Nah, memang kadang-kadang itu tidak dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Jadi biasanya protes saja mahasiswa tuh. Nggak ada kejelasan KKN, kayaknya sudah jelas loh. Orang sudah daftar, sudah ada lokasinya. Tidak boleh KKN, padahal kami sudah ingin KKN lah. Itu bagian dari pengelolaan krisis. Jadi kita kasih tahu, jangan melakukan kegiatan mengundang orang banyak, jangan melakukan perjalanan lintas kabupaten atau provinsi menggunakan kendaraan umum. Itu kan statement kata-kata untuk melindungi mahasiswa dan juga untuk melindungi masyarakat, karena masyarakat juga kalau menerima mahasiswa dari luar daerahnya kan takutnya dia membawa virus dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mahasiswa tuh gimana sih, suruh KKN tapi nggak boleh ke desa, nggak boleh ini, harus online, harus di lokasi masing-masing, nggak boleh kemana-mana. Nah itu, jadi kalau saya sih sudah sangat 3 kali KKN berturut-turut di masa pandemi dan saya sudah sangat sangat hafal ya dengan respon-respon mahasiswa yang seperti itu. Nah itu adalah dalam rangka manajemen krisis. Jadi mengelola supaya dampaknya tidak terlalu banyak. Jadi dari 3.500 mahasiswa misalnya 140 yang terkena COVID tetapi itu minimal ya, jadi bisa tertangani dengan cepat, siapa yang mengelola rumah sakit atau puskesmas sana sudah sigap menangani bila ada yang bergejala dan sebagainya, dan itu adalah bagian dari proses manajemen krisis. Oke. Nah, ini ada tahap manajemen krisisnya adalah dari pre-krisis. Nah, ini ada ketika belum KKN juga saya sudah menjelaskan, ini KKN-nya harus di lokasi masing-masing, nggak boleh lintas kabupaten. Jadi itu dirancang gitu ya. Nah, ketika terjadi korban misalnya, ibu ini positif, nah gimana pada saat krisis responnya, pada saat kejadiannya gimana? Nah, kalau saya beberapa kali memulangkan mahasiswa, dijemput pakai ambulan, dipulangkan. Jadi itu adalah bagian merespon pada saat krisisnya gimana gitu. Maksud saya organisasi kita adalah IPB, lalu korbannya adalah mahasiswa seperti itu ya. Post krisisnya gimana? Jadi setelah dipulangkan ke orang tua atau setelah dievakuasi dari lokasi lah, tetap terus dipantau. Gimana, sudah ini belum, sudah makan belum, sudah bisa ini, sudah ada yang menemani belum, siapa yang menemani. Jadi ada link yang harus mengisi gitu ya. Kontaknya siapa, yang bisa ditelepon siapa, makannya dari mana gitu, sampai kita kerahkan orang-orang terdekat untuk bisa mensupport. Nah itu adalah bagian dari tadi kalau dalam manajemen krisis penyelenggaraan KKN 3 kali berturut-turut di masa pandemi adalah pre-krisisnya adalah dengan merancang tadi, lalu pada saat krisisnya adalah bagaimana mengelola mahasiswa yang terkena dampak pandemi, dan post-krisisnya adalah dipantau sampai mahasiswa itu sehat kembali, seperti itu. Oke, lalu kemudian ini ya, membuat rencana manajemen dan melatih, menentukan dan melatih tim, latihan rutin, mengembangkan contoh tanggapan. Jadi ini disimulasi ya, lalu kemudian direka-reka gimana kalau dia salah satu kabupaten gimana, boleh nggak lintas kecamatan, boleh nggak lintas. Jadi disimulasi kalau ini gimana. Lalu sampai ada dokter Nopal ya waktu itu, kalau dia di jalan raya, sebaiknya dia pulang ke rumah orang tuanya. Karena biasanya kalau KKN-nya itu di jalan provinsi yang dilintasi oleh bis atau dilintasi oleh kendaraan umum yang sangat cepat, dia mahasiswa ini sukanya keluyuran lintas kabupaten. Jadi KKN-nya di Kediri tapi besoknya udah sampai Bromo, udah sampai Malang, udah sampai Surabaya. Nah itu yang bahaya. Jadi itu adalah bagian dari awal yang kita simulasi. Kalau dia di sini nggak boleh, dia harus pulang. Kalau di sini harus gini. Jadi tapi akhirnya ada juga yang ketahuan kena COVID. Jadi ketahuannya pas kena COVID
karena dia sedang ada di Jogja padahal dia orang Jakarta. Nah itu sebenarnya udah kita antisipasi dari awal, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi mahasiswa tetap aja melanggar itu dan ada 140 mahasiswa yang terkena COVID dan sebagian karena melanggar aturan begitu ya. Jadi meskipun sudah diwanti-wanti tetap aja ya mahasiswa itu lah nggak apa-apa gitu, masih muda, sehat, ternyata enggak. Ternyata kena COVID dan positif dan rombongan gitu kan, varian Delta ini kan lumayan sangat keras gitu ya. Jadi kalau satu kos ada 10 orang, begitu satu orang demam, besoknya 5 demam, besoknya lagi 8 demam, besoknya lagi 10 demam. Jadi itu penularannya 100%. Oke, lalu tindakan setelah krisis, ini tetap saya menginformasikan, melaporkan ke keadaannya, mahasiswanya gimana, sudah kuliah atau belum. Oke, baik, ini apa yang dimaksud dengan komunikasi krisis dan krisis komunikasi tadi saya akan jelaskan. Krisis komunikasi itu masalah yang krisis terjadi pada perusahaan yang disebabkan oleh unsur komunikasi. Misalnya ada orang yang tidak bisa ngomong atau orang yang pemberitaan negatif yang membuat perusahaan tidak mau bicara dengan media, atau ada orang-orang tertentu yang susah berkomunikasi ya, sehingga dia tidak mau berkomunikasi dengan media tentang kondisinya. Nah, masalah komunikasi yang itu kemudian membuat perusahaan itu terganggu aktivitasnya. Kalau di kuliahan gimana? Misalnya ada mahasiswa yang dosennya nggak mau membimbing gitu ya. Ada yang mahasiswanya bandel, dicari-cari nggak ketemu gitu ya. Udah mau DO tapi dikontak nggak bisa gitu. Jadi dosennya bingung. Jadi masalahnya di mahasiswa, di dosennya atau di pegawainya. Pegawainya nggak melayani gitu. Kalau IPB kan mungkin itu maka perlu pelatihan manajemen mutu pelayanan gitu, akademik gitu kan. Oke, baik. Lalu kalau komunikasi krisis tadi kondisinya adalah yang krisis kondisinya sehingga perlu dirancang manajemen dan komunikasi krisis untuk mengatasi kondisi itu. Oke, nah ini adalah konsep AIMS ini ya. Nah, saya nggak tahu ini bagus juga kalau dijadikan sebagai PKMPM ya, Pekan Pengabdian Masyarakat, program pengabdian masyarakat bidang pengabdian, bagus nih. Jadi mengatasi krisis dengan metode AIMS. Jadi pertama adalah analisis audiens gitu ya, lalu kemudian siapa sih yang akan kita ajak bicara. Jadi misalnya kalau tadi dalam menghadapi mahasiswa KKN yang dalam kondisi krisis, siapa yang akan saya hadapi? Mahasiswa, K1. Lalu siapa lagi? Oh, stakeholder, pemerintah daerah. Siapa lagi? Oh, alumni juga nyerang juga. Lalu BEM gitu. Lalu siapa lagi? Oh, orang tua mahasiswa. Jadi yang kita hadapi itu tidak hanya satu, kadang-kadang ada banyak orang dan masing-masing harus diberi informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Kalau pemerintah daerah misalnya jenis informasinya apa gitu ya, masalahnya apa? Mitra ya misalnya, mitra pengennya KKN-nya offline gitu. Kita sih tahu bahwa mahasiswa tidak harus wajib offline, tapi boleh sekali-sekali datang, tapi boleh kemudian sebagian di lokasi supaya tidak ada kerumunan, lalu sebagian online dari jarak jauh seperti itu. Nah itu analisis audiens ini menjadi penting karena siapa yang kita hadapi itu adalah menentukan pesannya apa. Nah lalu kemudian idea development, tadi kalau sama alumni atau sama orang tua yang alumni biasanya, ayo Bu Nino harus buat surat, nggak boleh KKN offline, gini-gini. Jadi saya itu diserang dengan WA dan macam-macam. Lalu kemudian saya buat message structure. Nah, saya message structure itu dalam bentuknya surat edaran rektor waktu itu ya. Jadi saya buat dalam beberapa hari setelah berkonsultasi dengan para pihak, lalu muncul surat edaran rektor 1 tanggal 3 Juli dan surat edaran 2 itu tanggal 14 Juli menyesuaikan dengan waktu PPKM berlangsung. Jadi perkembangan PPKM seperti apa, lalu itu yang kemudian menjadi message structure. Oke, baik. Ini nanti boleh dibaca, baik saya rasa itu. Nah, silahkan kepada teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya, ini bisa di search di Google, Business Communication ini tentang Crisis Communication and Public Relation Message. Nah, ini ada di bukunya Cardon 2014. Di Google ada, bisa download.